Satu bulan itu kita membatasi, Mas. Kalau biasanya itu paling banyak orderan itu di bulan setelah Lebaran Idul Fitri sama Idul Adha, itu waktu besar itu banyak manten, sama Desember puncaknya itu. Itu kemarin tembus sekitar 40 orderan dalam satu bulan. Saya itu manajemen keuangan itu nggak pernah menghitung pembukuan gitu, Mas, jeleknya saya itu. Intinya kehidupan kita itu nggak melebihi batas kemampuan yang kita dapatkan ya. Di sini itu harga itu sangat bersaing banget. Saing kalau harga tinggi ya, Mas, itu nggak apa-apa. Soalnya saya sekarang itu saingnya itu harga rendah dengan kualitas juga mumpuni. Jadi gimana kita bisa mengikuti tren sekarang? Yang terpenting kita optimis lah. Rezeki itu udah ada yang mengatur ya, Mas. Kemana-mana itu kita nggak usah takut. Kita yang penting kita kasihkan yang terbaik buat customer. Dan insya Allah itu harga kita lebih ke grosir. Jadi insya Allah itu bisa dijangkau oleh orang menengah ke bawah sama ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Prasetyo, biasa dipanggil Farid. Usia sekarang 21 tahun. Sekarang sedang menjalankan usaha souvenir sama perwedingan. Kayak kalau wedding itu lebih ke make up, dekorasi, foto, tenda gitu. Kalau souvenir itu ya mahar, seserahan, undangan gitu. Dulu itu awal mula itu saya umur 16 tahun, kelas 1 STM negeri di Tulungagung. Dan waktu itu kita sedang corona ya, kalau nggak salah itu tahun 2020. Semenjak itu saya itu kan sekolah di rumah ya enak. Nah setelah belajar itu kan kita nggak ngapa-ngapain ya, Mas. Sedangkan orang tua kan pada nggak kerja. Kita dapat pemasukan dari mana? Setiap hari makan. Terbesitlah kita usaha apa yang nggak pakai modal. Disitulah kita tercetuslah usaha souvenir. Nah sama bapak itu kan kita dibuatkan kayak sebuah etalase buat tempat souvenir kalau bubuh gitu loh. Nanti ditaruh di etalase itu. Terus usaha souvenir ini ya yang nggak pakai modal dan tidak ada habisnya. Kenapa tidak ada habisnya? Karena kan setiap hari itu ada yang namanya pernikahan ya, Mas. Kalau nggak lebaran sama orang Jawa itu surok itu nggak libur. Jadi kan setiap hari kita bisa produksi dan kita tidak membutuhkan modal banyak. Bahkan itu nggak ada sih, kita mengambil dari uang DP itu tadi, kita beli barang mentah, terus diolah, kita jadikan produk. Nah, sisanya itu keuntungan kita. Paling banyak itu 50 orderan kita layani. Karena kan ya corona kan ini ngomong itu cuma akad nikah aja gitu loh kan, enggak besar kan enggak boleh. Keuntungan kita itu enggak ada yang ke galeri. Karena apa? Kan corona. Dan sedangkan kita itu tidak punya produk yang dipajang itu enggak sesuai sama yang kita tampilkan di media sosial. Cuma kita itu dalam satu produk itu cuma punya satu pieces barang, kita foto, kita upload. Semua itu pada percaya, alhamdulillahnya itu. Jadi viral. Dan dari situlah lambat laut corona itu berhenti. Kita sudah berjalan itu sekitar 1 tahun lah. Nah kita jalani itu sambil kita mengumpulkan contoh-contoh souvenir tadi yang siap kita pajang. Nah jadi galeri kita sudah jadi, orang-orang itu siap kesini udah ada. Waktu itu kita itu manfaatkan satu keluarga. Jadi yang produksi itu awalnya itu satu keluarga, kita ajak bareng-bareng. Jadi yang di etalase itu tadi, Mas, kita rubah packingan, kita rombak, kita buat kemasan baru, dikasih vita, terus kasih ucapan label kita gitu, terus kita foto, kita video. Satu bulan itu kita membatasi, Mas. Banyak orderan itu di bulan setelah Lebaran Idul Fitri sama Idul Adha, itu waktu besar itu banyak manten, sama Desember puncaknya itu. Itu kemarin tembus sekitar 40 orderan dalam satu bulan. Itu kita membatasi, kalau lebih kita nggak bisa. Soalnya kita itu nggak pernah ngerayuk banyak-banyak gitu loh. Aku mesti nanya sama si karyawanku, "Zaman kuat nggak nangani sekian banyak gitu?" Kita ambil kreativitasnya mereka, karena produk kita itu kan yang dijual kreativitasnya itu tadi loh, Mas. Sebenarnya sini banyak sih orang-orang pengangguran. Kalau lebaran kita parcel-parcel itu tadi, kita buat produk parcel gitu kan. Kalau lebaran kan libur kita. Kalau waktu suro itu kita mainnya ke sunatan atau lahiran gitu. Jadi insya Allah tetap ada sih setiap hari. Saya itu manajemen keuangan itu nggak pernah menghitung pembukuan gitu, Mas, jeleknya saya itu. Kita itu intinya kehidupan kita itu nggak melebihi batas kemampuan yang kita dapatkan ya. Dari kurun waktu
waktu sekian lama itu alhamdulillah terus naik, nggak ada kayak penurunan drastis kayak jatuh bangun itu alhamdulillah itu nggak sampai kayak orang-orang, alhamdulillah itu kita diberikan kelancaran sama Allah sih. Dulu itu saya dari mulai kelas 3 SD sampai SMK lulus itu kan kita ada program beasiswa dari sekolah ya Mas, karena orang tua itu maaf dari keluarga yang tidak mampu banget, makanya saya ingin membantu lah intinya gitu, ingin membahagiakan dan ingin mengangkat derajat orang tua saya. Jadi itu saya itu punya cita-cita dari dulu itu ingin usaha sendirilah, ingin membantu lingkungan, itu memakmurkan keluarga intinya gitulah. Dari situ uang beasiswa itu aku belikan kayak peralatan buat kerja saya. Kayak dulu itu maaf dapat uang sekitar 800, kita buat beli printer gitu ya, kita buat beli laptop gitu, buat produk-produk, kita buat ngeprint, buat ngediting undangan, seserahan gitulah. Di uang untungan itu buat bayar sekolah, sedangkan uang dari pemerintah itu kita manfaatkan buat beli bahan mentahnya. Saya itu pengen itu punya investasi tanah Mas dari dulu itu. Ini itu kalau yang udah menikah gitu Ki enak Mas, kalau kita udah punya investasi tanah kan kita ndak ada rugi ya kalau investasi tanah itu. Nanti mbuh kita buat galeri atau rumah nanti kita pikir belakang. Yang penting itu pesan dari orang tua itu kalau bisa kita investasi tanah. Ya saya ngikutlah sama kita membantu kehidupan kedua orang tua saya gitu. Jadi semua dalam satu keluarga itu berbisnis sama saya. Tantangan selama ini masalah harga Mas. Di sini itu harga itu sangat bersaing banget. Saing kalau harga tinggi ya Mas itu nggak apa-apa. Saya sekarang itu saingnya itu harga rendah dengan kualitas juga mumpuni. Jadi gimana kita bisa mengikuti tren sekarang. Yang terpenting kita optimis lah. Rezeki itu udah ada yang mengatur ya Mas. Kemana-mana itu kita nggak usah takut. Kita yang penting kita kasihkan yang terbaik buat customer. Dan insya Allah itu harga kita lebih ke grosir. Jadi insya Allah gitu bisa dijangkau oleh orang menengah ke bawah sama ke atas gitu. Bahkan ini setiap hampir ada event kayak lebaran, enak ya mau ya Mas, kayak tahun baru gitu mesti ada promo. Nah itu promonya itu satu biji itu diskon 1.000 loh per bijinya. Kita itu kerja sambil sedekah ya Mas. Itu kita ambil untung sekitar 1.500-an per biji itu udah cukup lah menurut saya. Nanti kita potong buat kayak karyawan sama perintilan pita dan ucapan itu tadi loh Mas. Kadang ya 1.000, 1.500 itu pol sih kalau saya. Kan kita kan ambilnya itu grosir ya Mas. Minimal 100 biji. Jadi itu kalau sekarang itu nggak bisa kalau beli dikit itu. Kalau dulu itu 35, 50 itu bisa melayani. Kalau sekarang itu minim kita 100. Bu, ini kok beneran kok ndak aneh sing order dalam 1 bulan kan kok aneh. Ya apa ya Bu, aku gitu. 1 hari itu biasanya 4-3 orang ya Mas yang datang. Itu bahkan 1 minggu itu cuma 2 orang. Ini kena apa gitu loh. Padahal kita harga nggak naikin. Tetap ternyata setelah saya keliling tanya teman-teman, lah ternyata itu harganya turun drastis Mas. Lah caranya gini kita kan ya nggak bisa lakukan kalau nggak kita ngikuti perkembangan perekonomian teman-teman itu tadi. Nah kita berusaha, kita mengikuti lah intinya gitu. Tapi kita nggak pernah menjatuhkan harga itu tadi. Intinya kita standar lah, main di jalan tengah gitu loh Mas. Kalau kualitas insya Allah kita terjamin. Itu tadi kan kita udah optimis ya Mas. Kita nggak ikut cawe-cawe dengan kualitas kita dengan harga sekian. Tapi nggak ada yang beli Mas, sumpah demi Allah. Banyak yang pengusaha baru itu yang menurunkan harga atau merusak. Harga itu dipajang di fotonya itu tadi. Produk ini harga sekian gitu ya. Kalau saya itu nggak berani Mas. Harga itu kita main di belakang lah intinya. Yang kita pajang itu kualitas dan produk kita. Yang saya utamakan itu memang mengangkat perekonomian lingkungan dan keluarga. Kan bapak itu kerjaannya itu tukang, kalau ibu itu jahit. Saya itu pengen memang merekrut keluarga itu saya rambah usaha gini supaya itu tidak keberatan. Kan karena usaha souvenir kan sambil duduk sambil packing-packing kan tidak terlalu berat ya Mas. Saya ajak kerja itu lebih mudah intinya. Saya ajari kayak bapak itu dekor pernikahan gitu. Kalau ibu itu jahit. Kalau saya itu nggak pernah menggaji orang tua sih Mas. Kebutuhan apa gitu insya Allah saya cukupi. Cuma kita butuhnya apa gitu saya siap. Kalau impian itu ingin umroh bersama sih Mas.
Ya, ingin umroh bersama nanti kalau ada rezeki, insya Allah. Amalan saya itu meyakini kalau doa orang tua itu sangat manjur ya mas. Amalan yang saya tekuni itu, saya itu berbakti kedua orang tua dan saya itu selalu mengikhlaskan. Apapun itu saya itu selalu mengikhlaskan. Saya itu pernah ya, namanya orang usaha itu ada di kalanya itu bangun, betul ya mas yang tadi kita sampaikan. Pernah itu dapat klien, itu penampilannya itu mewah mas. Orangnya itu bawa kendaraan mobil, orderan itu banyak. Jangka waktu setelah kita ambil barangnya ke rumah, kita itu dijanjikan, mas ini nanti ada kurang sekitar 2 juta saya lunasi setelah acara. Nah saya itu kan dia percaya ya mas, karena kan ya orang kaya ya mas. Nah yang order itu tadi, setelah itu setelah acara kita WA, 2 hari setelah acara itu saya WA, mas untuk tanggungan software ini gimana kurangannya gitu deh mas. Tak tanya itu panggah belok terus, ini alasannya itu ada kendala lah, belum ada dana lah. Loh zaman kemarin kok berani order sekian banyaknya kalau nggak ada uang gitu loh, saya bilang gitu. Nah itu saya tagih itu sampai berjalan tuh setengah tahun mas. Terus saya itu sampai lupa, saya kesana lagi, mas gini aja, kalau zaman itu nggak ada dana atau nggak ingin membayar kekurangan ini, wis mas aku nggak ingin ribet, wis zaman pakai aja sudah koning gini samian, aku bilang gitu. Sampai sekarang, kemarin itu orangnya itu meninggal mas, orangnya itu meninggal, oleh ke istrinya itu tadi, kalau ada kekurangan ke saya, kan itu udah orderan 2 tahun yang lalu, berkas yang saya miliki itu udah nggak ada mas. Gue tanya berapa itu sampai saya itu lupa. Saya itu terus terang kepada si istrinya itu tadi, mbak ini aku wis mengikhlaskan, bilang ke masih kemarin dulu itu wis tak ikhlasnya memang nggak bisa membayar, jadi intinya wis nggak usah lah intinya gitu. Saya itu sering mas, sering dapat itu, tak ikhlasnya aja wis nggak mau ribet. Tapi dari situ aku meyakini Allah itu memberikan imbalan yang berlebih dari itu tadi. Bahkan itu keuntungan kita mau 3 juta ya mas, yang diutang itu 2 juta, kita itu mendapat cuma 1 juta loh mas. Itu dulu order sekitar 550 orderan kalau nggak salah. Yang paling tinggi itu 2 juta mas. Ada yang sekitar 400, 200 gitu. Ada yang sudah order, tanya-tanya dan sebagainya itu bahkan ke sini, bahkan udah nyoba baju barang gitu loh mas. Tapi saya itu kalau belum ada tanggal atau yang fake itu aku nggak pernah minta DP mas. Saya itu nggak pernah makan bati banyak gitu. Aku nggak mau sih intinya gitu. Terus dari situ seumpama nggak jadi itu nggak apa-apa. Tapi dari situ mesti akan digantikan yang lebih, itu aku mesti yakin. Dan itu terjadi kok mas, satu sering mengalami itu tadi. Enak ya omong udah order paket wedding lah ini yang gitu ya mas. Terus nilai itu nggak jadi, udah tanya-tanya dan sebagainya gitu. Itu ada orang itu kesini belum WA, nggak pernah janjian. Itu tiba-tiba itu datang langsung ngasih DP, bahkan itu tanggal itu belum punya. Itu ada ya kan mas, langsung itu dalam 1 hari. Ini omong pagi itu menolak orang ya. Terus malamnya itu ada orang datang tiba-tiba. Apa itu mesti selalu izin dulu ya mas, kalau kita punya usaha mau gini lah, mau ambil inilah, ambil itulah, itu selalu itu mesti selalu izin. Nah kalau kita izin itu kan mesti ada doa lah, di doa orang tua itu mesti diijabah lah oleh Allah. Maka dari itulah saya itu mesti selalu izin. Dari situlah setiap yang aku pengen ambil itu selalu terwujud mas. Iku waktunya kapan dan di mana itu insya Allah selalu diberikan kelancaran. Dan alhamdulillahnya dari 5 tahun berjalan ini selalu diberikan kelancaran. Prestasi ya mas, kalau di usaha souvenir ini, kalau souvenir ini nggak ada yang namanya lomba ya mas. Kalau wedding itu insya Allah kita biasanya itu sering ada pameran wedding gitu di Kediri, di Blitar sama Tulungagung itu udah kalau pameran wedding. Kalau souvenir itu nggak ada, yang ada itu paling seminar lah, ikut workshop, ikut UMKM Tulungagung gitu. Dulu itu awal mulanya saya itu enak omong viral ya mas, itu saya dulu pernah pameran di rumahnya Bupati, ya, di rumahnya Bapak Sarimulyo yang dulu. Itu saya itu diajak sama orang, yuk Mas Farid ikut aku pameran di sana gitu loh, nanti tak tunjukkan. Sama ini usia masih muda loh, sama udah punya souvenir. Waktu pameran pertama kali itu saya umur 16, bahkan itu tadi produk kita itu nggak banyak yang kita pajang. Kita alhamdulillah itu punya dekor kecil-kecilan itu loh mas. Itu dulu itu dekor kita itu dekor lamaran, dekor dalam rumah itu. Nah jadi stand kita itu kita hias dekor sendiri, terus kita pajang produk-produk. Nah di situ itu saya meminta teman-teman buat kayak enak ayam itu sales lah. Kita dandani pakaian baju adat sebagai sales, kita bawa brosur lah ini gitu. Dari situ banyak pengunjung, pemerintah kota melihat, oh ini loh produk pengusaha muda di Tulungagung punya souvenir, punya dekorasi ini. Nah dari situlah aku itu diajak untuk gabung di UMKM Tulungagung. Dan dari itu seminar kita buat itu, terus akhirnya lambat laut orang-orang pada tahu. Nah terus itu dipesan sama pemerintah, Mas Farid ini kalau bisa pakai Tulungagung ya mas, ini dicantumkan. Nah dari situlah kita ambil souvenir Tulungagung.
Saya itu apa adanya Mas, maksudnya penampilan di luar itu nggak pernah yang kayak dilihat orang itu wah gitu, nggak pernah. Saya itu apa adanya, hidup sederhana itu lebih enak Mas. Ini loh dapat uang sekian kita belikan ini gitu, nggak pernah. Kita ngomong kalau keluar itu udah ada kendaraan lah. Saya itu yang belum terwujud itu punya galeri dan tempat toko souvenir grosir besar gitu loh Mas. Saya itu pengen di Tulungagung kan belum ada ya. Saya itu punya strategi kalau bisa itu secepatnya itu membangun yang namanya tempat grosiran toko souvenir besar gitu loh. Di Tulungagung itu belum ada. Aku pengen gitu. Masih campur aduk ya Mas, intinya tempatnya itu masih bergabung souvenir sama prewedding itu jadi satu. Kalau pengenku itu nanti kalau punya lahan tempat yang aku miliki itu pengen membangun yang namanya galeri wedding sama souvenir itu terpisah gitu. Saya itu gimana caranya foto dan video kita bisa menarik pelanggan. Nah itu tantangan kita. Dan jadi insya Allah itu kita berusaha packingan kita gitu tadi rapi, terus hasil foto kita itu mumpuni, insya Allah itu bisa menarik pelanggan untuk kesini. Jadi itu setiap hari kita buat konten, buat kita pajang di media sosial, dan hasil setiap orderan itu kita momenkan, kita foto, kita upload. Dari situlah kita kan, oh ini loh souvenir itu setiap hari aktif. Setiap hari itu produksi gitu. Dan yang utama itu sering mengadakan promo. Saya itu dulu di sanggar tari tradisional, tapi sampai sekarang cuma itu saya belajar 1 tahun di sanggar itu. Semenjak saya SMK itu saya keluar belajarnya itu di sekolahan. Dari situ saya dapat prestasi, sering dapat juara untuk kegiatan tari itu tadi. Setelah keluar dari sekolah SMK itu tadi Mas, sampai sekarang itu kita ditawari yang namanya pelatih jadi guru ini. Jadi saya itu memegang sekitar 7 sekolahan, 6 sekolahan SD, 1 sekolahan SMP. Jadi kalau saya itu kerjaan pagi ya Mas, pagi itu ngajar, terus pulang dari ngajar, luhur, kita istirahat, habis itu kita souveniran. Nanti malamnya kalau ada dekor gitu. Jadi setiap hari itu kegiatannya full. Kadang kalau ada manten, jadi sebelum ngajar kita mantenan dulu jam 3 subuh itu udah wedding kita mulai, kita make up sampai jam 6, kita jam 7 ngajar sampai siang gitu. Alhamdulillah enggak, semua itu mendukung kok Mas. Bahkan itu mulut ke mulut kok yang aku membuat kayak gini tuh, maksudnya itu kan kalau orang lingkungan sini kan nggak tahu ya Mas medsos kalau orang-orang sepuh gitu ya. Jadi itu intinya dari mulut ke mulut orang-orang itu tadi yang memberitahu itu. Saya dulu itu pengen elektronika, memang kan kalau wedding sama souvenir keterampilan itu kan cuma hobi ya Mas. Kalau bisa itu belajar kan tidak ada habisnya ya Mas. Yang bisa belajar apapun itu bisa dijangkau gitu lah. Dulu kan ada sering pertanyaan ya, kenapa kok nggak sekolah yang menjalur langsung gitu kan tambah pinter gitu kan gitu ya Mas. Saya itu nggak mau. Saya itu berpesan kepada semua pelaku usaha di Tulungagung, semoga selalu bersemangat dalam usahanya. Pesan saya itu jangan menurunkan harga dengan kualitas yang baik, karena itu dapat menimbulkan kerusakan perekonomian di Tulungagung gitu. Dan untuk pesan untuk anak-anak muda di Tulungagung, selalu bersemangat menggali karya, bermanfaatlah. Saya Mas Farid, saya selaku owner Souvenir Tulungagung. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.